Baik Ibu rahimakumullah, ada pertanyaan tentang hadis qulil haqqa walau kana murran. Katakanlah kebenaran itu walaupun pahit. Nah, itu hadis sahih ya Bu. Jadi kita ini walaupun pahit, selama itu benar harus kita katakan. Tapi kalimatnya itu jangan pahitnya dulu yang diingat, tapi yang diingat itu qulil haqqonya. Itu kan perintah dari Nabi. Qulil haqq, katakanlah kebenaran, katakanlah yang benar. Jadi stressingnya di sini bukan pahitnya, stressingnya di sini adalah penekanannya di kata qulil haqqnya, katakanlah yang benar. Itu stressing penekanannya itu. Katakanlah yang benar walau kana murran, walaupun itu pahit. Jadi walaupun itu pahit itu penjelasan setelahnya. Nomor satunya katakan yang benar. Sama dengan bahasa begini, walaupun itu pahit, yang penting jamu minum. Setuju nggak kira-kira? Walaupun pahit, yang penting jamu minum. Tapi ingat Bu, bukan pahitnya yang ditekankan di situ, tapi jamunya. Jamunya yang ditekankan, bukan pahitnya. Kalau pahitnya yang ditekankan, gimana kalau yang pahit itu racun? Bukan pahitnya yang nomor satu, tapi jamunya yang nomor satu. Jadi selama itu bicara tentang jamu, entah dia manis, pahit, asam, minum. Walaupun kebanyakan jamu itu pahit. Tapi ada jamu yang nggak pahit Bu, jahe, pedas malahan. Tambahin gula merah, manis, mantap. Katakan yang benar itu walaupun pahit. Banyak orang itu tertipu, cuman ngambil pahitnya doang. Ya, yang pahit tidak mesti jamu, betul nggak kira-kira? Yang pahit tidak mesti jamu, racun juga banyak yang pahit. Kopi juga pahit, walaupun mantap juga tuh kopi. Jadi yang nomor satu yang perlu kita garis bawahi, katakanlah yang benar walaupun itu pahit. Harus benar dulu. Banyak orang begini Bu, ngatakan yang pahit-pahit, ceramah yang isinya memprovokasi, ceramah isinya mencela dan mencaci maki, lalu dia gara-gara nyebar provokasi, memfitnah, nyebar hoaks, lalu ditangkap Pak polisi, lalu masuk penjara, lalu dia mengatakan qulil haqqo walau kana murran, katakan yang benar walaupun pahit. Salah, enggak sesuai sama hadisnya. Karena yang dikatakannya bukan kebenaran, tapi yang dikatakannya nyaci maki, hoaks, fitnah, menjelek-jelekkan pemerintah, membuat masyarakat enggak percaya sama negaranya sendiri. Itu bukan qulil haq, tapi qulil batil, katakanlah kebatilan. Dia tidak sedang menyampaikan jamu, tapi dia sedang menyampaikan racun. Kecuali kalau dia ngomong benar, kemudian di penjara, nggak apa-apa. Ini hoaks, fitnah, ngadu domba, marah-marah, kemudian di penjara. Apa kata dia? Katakan yang benar walaupun pahit. Nggak begitu, konteksnya salah. Ini perlu saya klarifikasi. Jangan sampai orang kemudian gara-gara dia salah sendiri, nyaci maki sendiri. Saya ambil contoh sederhana. Saya menghina Ibu Hajah Maliyah. Kemudian Ibu Hajah Maliyah nggak terima, lalu mengadukan saya ke Polda. Kemudian saya dipanggil polisi, masuk penjara. Lalu saya kuar-kuar, inilah resiko jihad membela kebenaran. Kebenaran apanya? Wong habis menghina Ibu Maliyah. Nah itu yang nggak boleh kita. Jadi hidup ini begini, ibu-ibu rahimakumullah. Betul kebenaran harus dikatakan, tapi ingat, betul-betul benar walaupun pahit, sampaikan. Makanya ada kalimat begini, jihad yang utama, afdholul jihadi kalimatu haqqin ingda sultanin jair. Jihad yang utama itu kata Nabi mengatakan kebenaran di depan penguasa yang zalim. Bagus itu.
Jadi kita tuh boleh ya Bu mengkritik pemerintah, boleh mengingatkan, tapi katakan yang benar, jangan mengatakan yang salah. Mengatakan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim itu jihad, tapi caranya harus benar. Enggak boleh kemudian mencaci maki, menghina. Apalagi ini kan negara sudah bermartabat. Ini negara namanya negara hukum. Tidak boleh menyebar berita bohong. Nah, saya ambil contoh sederhana. Gimana sih cara para ulama dulu mengingatkan para penguasa? Ada ulama tabi'in, Bu. Dia ngomong sama khalifah, raja Bani Umayyah. Tolong ya Amirul Mukminin, lihatin cara wudhu saya benar tidak? Wudhu sengaja ditambahkan, Bu, 3 kali dibikin 4 kali. Selesai wudhu, kata Amirul Mukminin, kata raja, Syekh, Anda salah. Loh, saya salah, saya di mana? Wudhu saya urutannya tepat sekali. Wudhu Anda kebanyakan. Al-israfu fil ma wa ziyadatu min thalath. Berlebih-lebihan menggunakan air dan membasuh lebih dari 3 kali. Ini termasuk berlebih-lebihan dalam berwudu. Senyum orang alim ini. Tuan Raja, kalaulah wudu saja kita nggak boleh berlebih-lebihan, Anda juga nggak boleh berlebih-lebihan dalam menggunakan uang negara. Keren. Ini dakwah, ini jihad. Itu yang benar. Dakwah itu harus begitu, bukan nyaci maki, bukan menghina, bukan mengkafir-kafirkan orang, bukan mengkomunis-komuniskan pemerintahnya sendiri. Kalau ada yang begitu ya tangkep. Negara nggak boleh kalah oleh preman yang berjubah agama sekalipun, nggak boleh. Ini negara apa? Tidak ada warga negara kelas 1. Tapi jengkel lagi saya, Bu, kalau dia ngaku keturunan Nabi. Kalau dia ngaku keturunan Nabi, kita jadi malu semua. Orang lagi jadi ngomong, emang orang Islam gitu semua tah? Emang keturunan Nabi searogan itu tah? Enggak boleh yang sedemikian rupa. Itu akan menjadi fitnah bagi umat Islam itu sendiri. Makanya saya jadi teringat perkataan Gus Wahab. Iya, baru keinget ya, Bu. Karena baru saya baca tadi. Kata Gus Wahab, kalau ada orang yang teriak-teriak pemerintah zolim, teriak-teriak ulama dikriminalisasi, umat Islam dizolimi, tapi untuk menuduh lawan politiknya, maka mulai hari ini, kata beliau, saya tidak akan lagi menganggapnya sebagai ulama yang terhormat, tapi saya akan menganggapnya kelompok khawarij. Saya pikir iya juga. Jangan sampai hanya gara-gara beda pilihan. Ini kan urusan politik. Saya nggak mau, makanya saya nggak mau, Bu, ikut campur dalam urusan politik. Tapi kalau orang dengan alasan politik merendahkan orang lain dengan bahasa agama, itu tidak boleh sama sekali. Jadi menyebarkan fitnah tapi dengan bahasa agama, itu bukan dakwah yang benar. Saya ini, Bu, dari dulu terkenal ustadz yang paling keras kalau ngomong korupsi. Ibu-ibu ingat di Lampung TV dulu, gara-gara saya di iklan musuh, jangan sekali-kali korupsi, itu ditayang ulang di Lampung TV berkali-kali. Gara-gara saya ceramah itu, Pak Sahrudin manggil saya. Apa Pak Sahrudin marah sama saya? Enggak. Kata Pak Sahrudin, ZP mantap ceramahnya itu, kata dia. Jangan sekali-kali korupsi. Artinya, Bu, walaupun itu jelas menohokkan kepada penyelenggara negara agar jangan korupsi, saya konsisten menyampaikannya. Tapi apa Pak Sahrudin marah? Tidak. Apa Pak Gubernur waktu itu tersinggung? Tidak. Yang dikatakan Pak Ustadz itu benar. Inilah tugasnya Ustadz, kata beliau. Inilah tugasnya penceramah untuk mengingatkan kami penyelenggara negara ini agar jangan sekali-kali korupsi. Dan tanpa tedeng aling-aling, kulil haqqa walau kana muran. Katakan kebenaran walaupun itu pahit. Itu maksudnya. Tapi kalau ngomong kebenaran, pemerintah dimaki-maki, lalu mengajak masyarakat enggak mempercayai pemerintah sendiri, itu ya bahaya juga ya, Bu. Negara kita mau jadi apa dong kalau begitu? Bisa bubar-bubaran negara kita ini. Kita semua wajib menjaga negara kita sendiri. Walaupun saya perlu ingatkan, akan tiba di suatu zaman
Kalau dari hadis Imam Ali itu sekelompok orang yang mereka itu mengibarkan bendera hitam, hati mereka keras, qulubuhum kazuburil hadid. Hati mereka keras, keras bagaikan baja. Maksud saya begini, Bu. Kalau ceramah sama ibu-ibu yang kayak saya ceramahkan ini, ibu-ibu mah ngedenger aja kan. Entah setuju apa enggak, pokoknya ngedenger aja pokoknya ya. Kalau yang saya ceramahkan begini. Tapi kalau saya ceramah sama orang yang hatinya keras kayak gitu, Bu, bisa ditimpu saya ini. Betul. Makanya saya ini mengantisipasi sebetulnya. Hati mereka tuh keras sekali bagaikan batu. Qulubuhum kazuburil hadid. Kalau bahasa lainnya itu baja, bukan lagi besi ya, Bu. Keras bagaikan baja, sangat keras sekali. Nah, mereka ini la yafuna bi'ahdin wala mitsaqin. Agenda terbesar mereka adalah merusak kesepakatan, merusak perjanjian, dan merusak mitsaq. Apa itu mitsaq? Kesepakatan. Apa itu kesepakatan? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Coba kita lihat, Bu, di Irak. Irak itu negara yang mapan dulu kan, rakyatnya sejahtera. Sekolahnya gratis, Bu. Gara-gara kelompok mereka, Irak sampai sekarang menjadi negara miskin, teraniaya dan susah sekali. Tiap hari ada perang saudara, perang antar sesama umat muslim. Di Suriah, tadinya negaranya tenang, negaranya maju. Banyak orang Indonesia yang kuliah ke Suriah, Bu, jadi ulama setelah pulang ke tanah air. Tapi apa sekarang Suriah? Hancur berantakan. Perang saudara. Gara-gara apa? Adanya kelompok-kelompok yang mengatasnamakan agama untuk melawan pemerintahnya sendiri. Makanya ibu-ibu, kalau masalah politik mah 5 tahun sekali ya, Bu, ya. Terserah kita bebas milih siapapun. Tapi jangan pernah ikut kelompok apapun yang mengajak kita untuk melawan pemerintah sendiri. Enggak boleh itu. Kalau enggak Indonesia jadi kayak Timur Tengah itu. Apa yang terjadi? Perang saudara. Bunuh-bunuhan satu sama lain. Tidak boleh yang sedemikian rupa. Silakan berkompetisi yang baik agar tertib. Ini memang kelemahan abad reformasi ya, Bu. Kita ini terlalu demokrasi ya. Coba kalau zaman Pak Harto dulu. Orang-orang kayak gitu mah selesai semua, Bu. Kalau zaman Pak Harto, kadang-kadang itu saya jadi kangen sama zaman Pak Harto tuh begitu sih ya. Karena tegas gitu loh. Jadi orang kemudian tidak lagi mengadu domba. Jadi yang kita dahulukan itu apa? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya pernah ngomong sama ibu-ibu ini kalau nggak salah dulu, beberapa pekan yang lalu ya. Kalau ibu-ibu bingung mau mihak kemana, udahlah, Bu, netral aja. Nggak mau masuk madhab A, madhab B, madhab C, silahkan. Nggak mau kelompok A, kelompok B, silahkan. Nggak mau berpartai, partai A, partai B, partai C, silahkan. Tinggal berpihak kepada satu saja, Bu. Apa itu? Wahyal jamaah, yakni berpihak kepada negara. Mengapa saya mengatakan negara? Karena kalau pemerintah silih berganti, Bu. Betul nggak kira-kira? Tapi kalau negara tidak akan pernah terganti. Kalau yang berkuasa ya oknum ya, Bu. Ada yang jujur, ada yang tidak. Kan begitu? Ya kayak bupati, wali kota, gubernur lah. Ada yang korupsi, ada yang tidak. Oknum kan? Tapi negara tidak pernah berubah. Wahyal jamaah, kelompok yang paling selamat kata Nabi adalah kelompok yang membela negaranya sendiri. Al jamaah. Makanya man kariha min amirihi syai'an, barang siapa yang enggak suka dengan kebijakan pemerintahnya, falyasbir, sabar kata Nabi. Fa innahu man kharaja minas sultani shibran, karena barang siapa yang keluar dari pemerintahnya memberontak kepada negaranya walaupun cuma sejengkal, tatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Tidak boleh sama sekali. Jadi itu